Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami kelompok 4. Ada saya Anis Rahmawati dengan NIM 2002898. Kemudian ada Ken Muhammad Al-Ghani dengan NIM 2006419. Lalu ada Mila Karmila dengan NIM 2008229. Dan ada Rani Fitri Nur Hasanah dengan NIM 2005605. Di sini kami akan membahas secara ringkas tentang sistem pernapasan dan pencernaan pada ikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran biologi dan bumi antariksa di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Gulam Hamdu MPD. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana sistem pernapasan pada ikan, yuk kita ketahui dulu apa sih itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan pertukaran antara oksigen yang masuk dengan karbon dioksida yang keluar yang bertujuan untuk oksidasi makanan. Ikan memiliki alat pernapasan yang unik, yaitu insang. Setiap insang terdiri dari lengkung insang, sebaris sisir insang, dan 2 baris filamen insang yang lembut. Lengkung insang berfungsi untuk menyatukan filamen. Sisir insang berfungsi untuk mencegah benda keras yang dapat merusak filamen. Sedangkan filamen insang berfungsi untuk tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Setiap lembaran insang terdiri dari 1 pasang filamen, dan setiap filamen mengandung lamela. Insang dilindungi oleh tutup insang yang bernama operculum. Nah, selain insang, ada juga organ pernapasan tambahan pada ikan. Yang pertama ada labirin. Labirin merupakan alat bantu pernapasan pada ikan, namun tidak semua ikan memiliki labirin. Labirin merupakan perluasan pada insang yang terdapat di bagian atas dan membentuk rongga yang tidak beraturan. Beberapa ikan yang memiliki labirin diantaranya ada ikan lele dan ikan gabus. Labirin berfungsi untuk menyimpan oksigen yang nantinya akan digunakan jika ikan berada di lingkungan yang oksigennya itu rendah. Nah, yang kedua ada arborescens. Beberapa spesies ikan seperti ada ikan lele, ikan gurame, atau ikan nila memiliki struktur tambahan ini. Arborescens merupakan alat pernapasan tambahan pada ikan yang berwarna merah dan membentuk seperti bola karang. Struktur ini membantu ikan untuk bernapas di lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Kemudian yang ketiga itu ada diverticula. Beberapa spesies ikan yang hidup di daerah tropis, misalkan ada ikan gabus, memiliki diverticula ini. Selanjutnya yang terakhir ada gelembung renang. Gelembung renang ialah kantung yang berisi udara atau oksigen yang berada pada rongga tubuh ikan. Gelembung renang memiliki fungsi untuk menjaga posisi ikan agar dapat mengapung pada saat berada di dalam air, sehingga ikan tidak perlu terus-menerus berenang seperti pada ikan mas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai proses pernapasan pada ikan. Kandungan oksigen pada air lebih rendah daripada udara. Air masuk ke dalam mulut insang, kemudian dialirkan menuju arkus insang, dan kemudian keluar. Pertukaran udara terjadi pada filamen insang. Dalam insang, aliran air dan darah saling berlawanan. Nah, selanjutnya, mekanisme sistem pernapasan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada fase inspirasi dan kedua ada fase ekspirasi. Nah, di dalam fase inspirasi, O2 yang berasal dari air ini masuk dalam insang melalui rongga mulut. Ketika inilah gerakan operculum akan memperbesar rongga mulut. Lalu, O2 tersebut diikat oleh darah dan dibawa ke jaringan tubuh. Kemudian, pada fase ekspirasi,
CO2 yang dibawa oleh darah ini akan bermuara di dalam insang. Dan CO2 tersebut akan dikeluarkan oleh insang melalui operkulum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada ikan. Tetapi sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang sistem pencernaan pada ikan ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih sistem pencernaan itu. Nah, sistem pencernaan merupakan suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga makanan tersebut akan mudah diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada ikan yang dimulai dari mulut. Mulut ini merupakan organ yang berhubungan langsung dengan makanan. Nah, ikan ini memiliki beberapa bentuk mulut yang berbeda-beda. Di antaranya ada bentuk mulut superior, interior, subterminal, dan terminal. Setelah dari mulut, makanan tersebut dilanjutkan ke kerongkongan atau yang disebut esofagus melalui faring. Dari kerongkongan, makanan kemudian dilanjutkan ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan melalui lambung, makanan akan dilanjutkan menuju usus dan sari makanan itu diserap dari usus, kemudian sari-sari makanannya itu digunakan oleh seluruh tubuh ikan untuk beraktivitas. Sementara hasil sisa dari makanan tadi akan dikeluarkan melalui lambung, mengeluarkannya yaitu dengan cara dikeluarkan dari anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Fungsi hati pada ikan ini yaitu menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Setelah itu, hati ikan juga memiliki kelenjar pencernaan berupa pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Sampai jumpa lagi di pematerian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.